Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat Bu. Udah pada makan belum? Udah pada sarapan? Belum dibagi apa? Ada nggak jatah snacknya Mang Jaisur? Enggak, ini buat ibu-ibu. Kasihan pada lemes banget nih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa hussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat, al-ayat. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-ummu madrasatul ula. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Hadratil mukarramin, para ibu yang sama-sama hadir di tempat ini, bil khusus para dewan pengajar di Yayasan Nurul A'raf, bil khusus buat pimpinan umum Bu Haji. Pimpinan umumnya siapa ini Mang Jaisur? Bu Haji. Yang kebetulan di pagi hari ini beliau tidak bisa hadir dikarenakan ada satu halangan yang menjadikan sebab beliau tidak bisa hadir di tempat ini. Kita doakan pimpinan Yayasan Nurul A'raf beserta keluarga, mudah-mudahan selalu Allah berikan umur panjang dan kesehatannya. Allah berikan rezeki yang banyak serta barokah, dan Allah berikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Juga yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan para ibu, juga para wali murid. Ini yang hadir ibu-ibu wali murid semua berarti ya. Mudah-mudahan kita semua kumpul di tempat ini
selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan wasilah kumpul di tempat ini dalam rangka silaturahmi yang dibalut dengan pengajian bulanan ini teh Bu, syahriahan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khusus untuk diri pribadi masing-masing, manfaatnya umum untuk muslimin muslimat. Hadirin jamaah, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut ibu-ibu na doang ya, Mang Jaisur, bapak-bapak mana? Wale murid ibu-ibu ilmunya. Alhamdulillah, di awal marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakin kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa duduk bersama, bermuajahah, bertatap muka. Ini semua adalah wasilah asbab takdir dan irodatnya Allah. Hakikat tetap Allah yang mengumpulkan kita di sini, Bu. Punya keyakinan enggak Ibu ada di sini pagi hari ini adalah hakikat Allah yang menggerakkan? Ada enggak? Harus ada, Bu. Sebab kalau tidak ada berarti Ibu enggak percaya sama Allah. Nantinya akan punya hati yang jelek, merasa diri pribadi ini hebat, diri pribadi ini kuat, diri pribadi ini jagoan, bisa hadir di tempat ini, tidak punya keyakinan yang menggerakkan hakikat adalah Allah. Jadi gimana maksudnya Pak Ustadz? Gini, Bu, dohir memang langkah kaki kita yang datang melangkahkan ke sini, yang pakai langkah kaki. Banyakan gayanya pakai motor ini mah. Udah kelihatan dari situ aja kakinya nggak melangkah, motor yang guling bannya. Udah pengen jadi jagoan, punya diri kuat. Tetap hati yakini bahwa hakikat kita kumpul di tempat ini adalah Allah yang menggerakkannya. Walaupun dohir kaki kita yang melangkah, walaupun dohirnya motor yang membawa kita ke sini, tetapi tetap hakikat Allah yang menggerakkan kita bisa datang ke sini. Dorongannya adalah karena memang hati kita butuh akan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga Allah berikan kepada kita, hadirlah kita di tempat ini. Maka pantas di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuran dengan cara apa? 3 caranya, Bu. Yang pertama, syukur dengan lisan kita. Sampai ke sini tadi ngucapin enggak alhamdulillah? Hah? Enggak, lupa ya. Syukur yang pertama dengan lisan. Jadi ketika kita sampai ke tempat tujuan, mau ke sini ke atau nanti pulang dari sini ke rumah, nah usahakan biasakan lisan kita baca alhamdulillah, karena itu adalah merupakan cara daripada membuktikan rasa syukur kita yang pertama dengan lisan. Tapi kebanyakan ibu-ibu lupa.
pulang dari sini biasanya nyampe jam 11, sekarang mah karena ada pengajian selesainya jam 2 nanti insya Allah. Nah, nyampe rumah teh goler langsung rebahan, lupa sama alhamdulillahnya. Gitu nggak Bu? Apalagi begitu datang ke rumah, lihat di rumah berantakan, lupa tadi nggak diberesin dulu. Wah, udah lupa aja sama ngucapin alhamdulillahnya, yang ada astagfirullah. Pertama tulisan Bu, biasakan lisan kita ketika selesai melaksanakan aktivitas, terlebih masalah aktivitas yang baik-baik, selesai makan, selesai minum, kita makan lupa melulu. Makan, habis makan udah aja lupa bilang alhamdulillah. Yang kedua, cara syukuran itu syukrum bil janan, syukuran dengan hati kita. Maksudnya ialah dengan meyakini bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, nikmat enggak sekarang Ibu bisa duduk di sini melihat saya yang kurang ganteng gini? Astagfirullahaladzim. Jangan Bu ya, jangan terlalu dipandang fokus. Kita kan bukan muhrim, harusnya ini pakai hijab, harusnya dengerin suaranya we doang. Nah, ketika kita melihat yang indah-indah, seperti melihat kalau dari sini mah ke tempat yang hijau nih, bagus nih, depan yayasan ada hijau-hijau, ini kan nikmat, kesehatan buat mata, bener gak Bu? Nah, yakini nikmat bisa melihat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati itu syukrum bil janan. Pernah enggak sampai seperti itu ketika kita mendapatkan nikmat? Yang ada datang snack, datang minuman, kita main minum aja. Padahal harusnya lisan alhamdulillah, hati meyakini ini snack, ini minuman. Kalau saya nih, ini minuman adalah datang hakikat pemberian dari Allah. Dohir yang ngasih tadi para panitia mungkin. Seperti halnya kita dapat nafkah dari suami yang memang kewajiban buat suami bagi istri ya Bu ya. Suka dikasih berapa Bu sehari sama suami? Gak tentu Ustaz. Ada yang dikasihnya mingguan, ada yang dikasihnya bulanan, ada yang dikasihnya tahunan. Ada enggak yang dikasih harian Bu? Hah? Bu, nanya nih, ada yang dikasih harian enggak? Hah? Berapa seharinya Bu? Malu nyebutinnya Ustaz. Terlalu gede, 2 juta sehari. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini suaminya baik-baik semua, soleh-soleh semua. Ya, apa namanya yang suka memberi teh? Dermawan. Oh, apakah 1 hari 2 juta cukup nggak Bu? Mantap ya Bu ya. Kalau ada kasih tahu saya. Berarti suaminya banyak duit tuh. Nah, syukrum bil jinan, kita dapat nafkah dari suami. Nih Bu, nih Mah, ini nafkah hari ini 2 juta dari Bapak. Plak, terima sama Ibu 2 juta. Tak, lisan alhamdulillah. Hadza rizqum minallah wa tarajul minan nas. Sekalian hatinya jangan lupa, oh ini teh nikmat pemberian dari Allah. Dohir yang ngasih suami. Pernah enggak seperti itu Bu, ketika dapat nikmat? Lupa melulu Pak Ustaz. Yang ada dapat 2 juta berangkat ke mall. Yang ketiga, cara syukuran itu ialah syukrum bil arkan.
syukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Berikut nikmat yang Allah berikan kepada kita, ditempatkan di tempat yang diperintahkan Allah. Nah, kita nih semua Bu yang kumpul pada pagi hari ini, mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang sedang membuktikan rasa kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini kita gunakan di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu. Bener nggak Bu? Ibu duduk di sini lagi ngapain? Hah? Lagi ngapain Bu? Ya keras jawabnya, pada takut amat sih, takut disalahin. Kalau disalahin ya pasti, kalau misalnya salah pasti dibenerin. Lagi ngapain di sini Bu? Ngaji, tholabul ilmi, perintah Allah bukan? Oh, syukur Bu, berarti kalau perintah Allah, Ibu duduk di sini dalam rangka syukur terhadap nikmat. Alhamdulillah. 3 tubuh harus ada. Pertama lisan alhamdulillah, kedua hati meyakini bahwa nikmat yang kita dapatkan hakikat pemberian Allah, walaupun dohirnya yang ngasih suami, yang ngasih, kalau yang kerja di perusahaan ya perusahaan bos, kalau yang ngajar di sini berarti yang ngasih gaji dari yayasan, dohir tapi tetap hakikat Allah yang beri. Terus syukrum bil arkan, seluruh anggota badan dan nikmat yang kita dapatkan digunakan atau ditempatkan di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru syukur doang udah 15 menit. Biasanya berapa jam Bu? Nggak apa-apa nyampe jam 2? Nggak apa-apa nyampe jam 2? Ibu nyampe jam 2 di sini, saya pulang duluan. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, sampai kepada kita yang mengaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti ketika berada di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mau dapat syafaat Bu? Baca salawat dulu yuk. Salawat busro pada apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubassiruna biha wa auladana wa jami'a masyayihina طالبتنا وطالبتنا من يومنا لا يوم الآخر. Satu kali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibil busra, salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina la yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat tadi
menjadikan wasilah kita semua dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga daripada wasilah sholawat tadi adalah mendoakan kita, keluarga, guru, murid sekaligus semua muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan semuanya, amin. Putra putri kita semua Allah jadikan menjadi putra putri yang soleh dan solehah, amin. Putra putri kita yang sedang belajar di Yayasan Nurul Arab, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, amin, sesuai dengan tema yang diberikan. Kode ya tema anak naon tadi teh. Bu, mohon maaf ya apabila berbicaranya ngelantur ke sana kemari. Nggak biasa naik panggung, Bu. Biasanya duduk di bangku depan para santri. Kemarin kalau nggak salah hari Kamis, ya Bu Haji ngontek, kata saya dapat nomor dari mana nih? Padahal ketemu juga jarang, beliau juga mungkin beliau juga belum pati kenal sama saya. Tapi emang dulu pernah ngisi di sini ya. Kalau nggak salah tahun berapa sebelum corona, ya Bu? Sebelum corona apa? Pas corona ya. Nah, tema pada hari ini ialah kado terindah dari orang tua untuk anak bukan harta tetapi adalah pendidikan. Melihat dari literatur bahasa, literatur bahasa, apa tuh literatur teh? Susunan kata seolah-olah ini adalah hadiah hanya untuk anak saja yang kita berikan pendidikan. Dari literatur bahasa nih, kado terindah dari orang tua untuk anak, kan berarti ini adalah merupakan hadiah hanya untuk anaknya doang gitu. Padahal kalau dibuka secara gemblong, ini bukan buat anaknya doang, buat orang tua yang ngedidik anaknya pun dapat kado. Ari kado teh apa sih Bu? Biasanya disebutnya hadiah kan ya. Kalau ada yang ulang tahun, ada yang nikahan, pasti tuh kita bikin kado buat hadiahnya. Nah, ini bukan nyalahin tema ya, tapi seolah-olah dengan bahasa ini seolah-olah anak doang yang diberi hadiah. Padahal kita ini Bu, yang nganterin anak ke yayasan, yang nganterin anak ke majelis taklim, bukan anak kita doang yang dapat hadiah karena dapat ilmu bermanfaat, tapi kita juga yang nganterin dapat hadiah dari Allah. Ingat nggak Bu, di banyak nih di YouTube, di WA, di grup ada kisah seorang ulama yaitu Abdurrahman Al-Hapar. Pernah dengar nggak Bu? Beliau adalah seseorang yang kerjanya tukang gali kubur awalnya. Namun kesininya karena beliau dapat taufik dan hidayah dari Allah dengan melalui kejadian yang menakjubkan, beliau ngaji, berangkat ke satu ulama, ngaji ilmu, terus beliau jadi ulama sampai sekarang. Katanya turunannya pun terus menjadi ulama. Abdurrahman bin Al-Hapar. Al-Hapar itu panggilan kalau di kita mah. Al-Hapar itu artinya orang tukang gali kuburan. Al-Hapar. Kalau di kita ada tukang ojek disebutnya Al-Grab, berartinya orang tukang. Nah, Abdurrahman Al-Hapar ini dulunya seorang tukang gali kubur. Satu waktu beliau kedatangan seorang ibu-ibu. Ya Abdurrahman, tolong buatkan aku satu lubang kubur. Ditanya sama Abdurrahman Al-Hapar, buat siapa Bu? Buat anak saya sudah meninggal. Nah, galilah tuh Abdurrahman satu kuburan. Setelah beres beberapa saat datang rombongan membawa jenazah daripada anak ibu tadi yang menyuruh menggali kuburan.
Begitu datang itu jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Nah Abdurrahman Al-Hapar itu yang menerima di bawah, yang nyambut mau disimpan ke dalam kuburan. Begitu mayit diterima, jenazah diterima, dimasukin ke dalam kubur. Begitu jenazah sampai dalam liang kubur, kuburan tersebut terbuka, berubah menjadi satu taman-taman yang indah. Oh, Abdurrahman Al-Hapar kaget. Wah, ada apa ini? Yang tadinya kuburan sempit dimasukin 2 orang aja susah, tambah mayit jenazah 1 jadi 3 orang. Ini berubah jadi taman yang luas, taman yang indah. Enggak lama dari kejadian itu datang 2 malaikat, dua sosok pakai kuda, ngambil jenazah itu di bawah. Abdurrahman Al-Hapar pingsan di dalam kubur. Yang lihat dia doang, yang di atas yang nganterin jenazah, yang ngikut nguburin enggak lihat. Nah dibangunin tuh Abdurrahman Al-Hapar sama yang lain, dibanjir pakai air. Kenapa kamu sampai pingsan di dalam? Kecapean gali kuburan? Blongo yang ingat, tadi kejadian begini, begitu jenazah masuk ke dalam kubur, ini kuburan berubah jadi taman yang indah luas. Terus datang 2 sosok bawa jenazah tadi. Kata orang-orang yang di pinggiran kubur itu, wah kamu mah halusinasi kali, lapar habis gali kubur nggak ada yang ngasih makan, kecapean. Nah enggak, kata dia, beneran ini mah nyata. Oh mimpi kamu mah, ini barusan pingsan. Nah diangkatlah Abdurrahman Al-Hapar ke atas, kuburan terus ditutup. Selang 1 bulan kemudian datang lagi ibu-ibu yang tadi nyuruh Abdurrahman Al-Hapar gali kubur. Ada apa lagi Bu? Datang lagi, tolong buatkan lagi kuburan. Buat siapa lagi? Buat anak saya. Oh ada yang meninggal lagi? Iya, dibuatin tuh kuburan. Nah, begitu beres dibuat kuburan, lubang kubur, datanglah rombongan jenazah membawa mayit. Dimasukkan lagi tuh jenazahnya ke dalam kubur. Abdurrahman bin Al-Hapar biasa yang nerima di bawah, yang masukin ke dalam liang lahat. Begitu sampai jenazah di dalam liang lahat, terjadi lagi yang kemarin, yang sama, yakni berkuburan tersebut berubah menjadi taman yang luas dan indah. Juga jenazah itu disambut oleh 2 sosok, yakni malaikat, membawa jenazah tersebut ke tempat yang lebih indah. Nah kejadian yang kedua ini karena sudah pengalaman, Abdurrahman Al-Hapar nggak kaget, nggak pingsan, beliau sadar. Cuman lihat tengok ke atas, kok orang-orang biasa-biasa baik. Ini ada kejadian indah luar biasa, yang lain biasa-biasa saja. Maka setelah beres ngubur jenazah tadi, Abdurrahman Al-Hapar langsung manggil daripada ibu yang tadi. Dipanggil, "Hai ibu, ini sebenarnya siapa yang saya kubur ini?" Nah ibu-ibu kan kalau lagi sedih, ada yang meninggal, entah suaminya, anaknya, pasti kan susah ditanya ya. Nah ibu-ibu ini juga gitu Bu, susah. Kata Abdurrahman Al-Hapar, saya pengen tahu ini kok bisa kejadian seperti ini Bu, tolonglah berilah saya jawabannya, kenapa kok bisa jenazah, 2 jenazah ini kejadiannya sampai seindah begini. Dijawab, itu adalah anak-anak saya. Yang pertama ialah anak saya yang sedang pesantren. Karena dia sedang nuntut ilmu, mungkin Allah beri kemuliaan. Di dalam kuburnya Allah luaskan, dijadikan taman surga. Nah,
Terus yang kedua siapa? Yang kedua mah tukang mungutin kayu bakar, kakaknya. Kok bisa kejadiannya sama seperti itu? Karena nih kakaknya mungutin kayu bakar, dijual kayu bakarnya, hasil daripada penjualan kayu bakar dipakai untuk biaya adiknya yang pesantren. Simpul hikmah dari kisah ini ialah, jadi apabila seorang ibu memasukkan anaknya ke sekolah, ke majelis taklim biar dapat pendidikan, berarti ibu tersebut sudah memberikan hadiah yang paling utama buat anaknya, juga buat ibunya sama. Jadi kita berangkat ke sekolah nganterin anak, ya Bu, ke majelis taklim nganterin, jangan ada kata capek Bu. Ini semua pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman jangan ngarepin langsung balasannya. Saat saya anak 5, semua saya anterin ke sekolah, ke majelis taklim saya yang anterin, tapi kok gini-gini baik hidup ya? Katanya Allah baik. Kalau kita nganterin anak sekolah, ngebiayain anak sekolah, kita dapat apa dari Allah? Pahala, ganjaran, kebaikan, fadilah banyak banget. Mana? Nyampe sekarang saya gini-gini baik. Jangan diarepin kontan Bu. Tenang. Insya Allah semua orang tua yang mendidik anaknya nggak bisa ngedidik, dianterin ke majelis taklim, dianterin ke sekolahan, bakal dapat balasan dari Allah Subhanahu. Yakin nggak Bu? Maka jangan ada kata capek. Usahakan tiap kita berangkat anak nganterin anak ke pesantren, nganter anak ke yayasan, ke sekolah, ke majelis taklim lillahi ta'ala. Kenapa? Karena memang itu tuntutan kita Bu, apalagi buat ibu-ibu nih. Ada satu hadis, madrasatul ula, ibu itu ialah tempat belajar anak-anak yang paling utama. Bapak-bapaknya makan kadang jarang ada di rumah ya Bu, mencari nafkah buat kita. Nah ibu-ibu nih, apalagi kalau anaknya masih kecil kan, ibu yang ngajarin. Ada satu ulama menyebutkan, usahakan buat anak kita itu bisa baca Fatihah, kita yang ngajarin Bu, ibunya. Kita makan kadang kita juga susah baca Fatihah, nggak bener-bener ya, cuman ngerasa doang bener gitu. Padahal kalau ditarik ke ilmunya, tajwidnya, mahrajnya, masya Allah masih jauh. Kadang kan ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim aja haknya ketukar, hanya harusnya hak gede Bismillahirrahmanirrahim, kadang ada yang pakai hak kecil Bismillahirrahmanirrahim. Nah ketukar tuh. Nah bagusnya anak-anak kita itu belajar biar bisa Fatihah, ibunya yang ngajarin. Sebab emang ibu adalah tempat belajar yang paling utama buat anaknya. Madrasatul ula. Maka pasangkan dari sekarang hati kita lillahi ta'ala, untuk kebaikan anak-anak kita, untuk kado anak-anak kita. Masalah pendidikan kita nggak bisa, usahakan kita yang ngantar ke sekolah. Kalau yang masih kecil, kalau gede emang udah agak dewasa, mungkin bisa berangkat sendiri. Tapi kan bekalnya, napakahnya itu juga kita sebagai orang tua yang menjadi kewajiban. Benar gak Bu? Nah, dan juga memang kewajiban orang tua Bu, memberi pendidikan buat anak-anaknya. Bukan guru, maaf nih dewan guru di sini, ibu-ibu, guru-guru di sini nggak ada kewajiban ngajarin anak-anak yang para wali murid ini, nggak ada. Yang wajib itu orang tua. Hakul walad alal walid salah satu. Ingat hadisnya Bu? Pada ingat nggak? Hakul walad alal walid salah satu. Hak orang tua yang wajib, hak
anak yang wajib untuk orang tuanya ada 3, Bu. Jadi orang tua wajib memberikan hak untuk anaknya 3 hal. Yang pertama, ayuhsina ismuhu, memberikan nama yang bagus. Anak-anak ibu namanya insya Allah lah yang sekolah di Yayasan Nurul A'raf mah minimal pertamanya pakai Abdul. Tapi kan zaman sekarang mah kurang tren katanya Ustaz, kalau pakai Abdul mah kayak anak kampung. Saya kalau dengar nama-nama anak sekarang nih Masya Allah benar. Tapi emang maknanya juga apa, artinya juga nggak jelek sih. Ya kan sekarang adalah di HP banyak nama-nama yang bagus, asalkan hati-hati, kirain teh nama teh bagus padahal jelek kan banyak. Nah misal Jawabannya oh keren tuh, nah padahal itu aduh malaikat pencabut nyawa sekolah nanti yang di yayasan guru-guru pada takut pas dipanggil jawabannya, waduh ada malaikat pencabut nyawa nih di sekolah, pada lari anak sekolah nih takutnya. Hati-hatilah, kasih nama yang bagus, paling bagus nama yang ada Ahmadnya, ada Muhammadnya tuh ya. Oh, kalau buat perempuan ada yang pakai Siti ya. Itu Bu, saya nggak pakai Siti, Ustaz, ya udah tambahin nggak apa-apa. Nah, yang pertama hak orang ya, kewajiban orang tua yang menjadi hak buat anaknya yakni ialah memberikan nama yang bagus. Alhamdulillah anak-anak kita namanya bagus-bagus ya, Muhammad Fauzan, Al-Ghifari. Nama-nama sekarang anak-anak benar susah nalarnya juga. Yang kedua ialah ayu alimahu wa ayu atibahu. Nah, kewajiban orang tua bagi anaknya, wajib nih orang tua memberikan pendidikan, pengajaran, mengajarkan akhlak untuk anaknya. Nah, dari bahasa ini berarti yang wajib memberikan pelajaran, pendidikan, pengajaran, tata krama, akhlak itu bukan guru, tapi orang tuanya. Karena orang tuanya enggak mampu, maka dititipin di satu yayasan, sekolahan, majelis taklim. Nah ini buat para dewan guru berarti larinya yang wajib nanti dewan guru nerima amanah dari orang tua. Tenang, dewan guru berarti bakal kebagian nanti kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana hadis yang menyatakan kullu ibni Adam, setiap amal anak Adam ketika mati itu putus kecuali 3 kan. Pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dari semua hadis yang diceritakan, yang dapat kado bukan anak doang, yang dapat kado itu anak, orang tua, termasuk guru-guru yang mengajar. Alhamdulillahirabbil. Dan yang ketiga kewajiban orang tua untuk anaknya ialah wa ayyujawijahu, menikahkan anaknya apabila sudah mampu atau sudah pantas, sudah nisab. Apalagi kalau punya anaknya anak perawan, Bu, sunnah ditawar-tawarin. Bu, yang punya anak perawan nugus mejehna cek bahasa Sunda magus hikoh ya, itu sunnah ditawar-tawarin, jangan diumpetin baik. Cuman yang sunnah ditawarin itu nawarinnya ke orang-orang yang buku, yang soleh. Oh, ada kan di sini Ustadz Jaisur tuh, bujangan soleh insya Allah, Bu. Nah, ada punya perang tawarin
Dulu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman nawarin putri-putrinya ke Kanjeng Nabi lah. Nah, buat kita yang udah punya anak, yang punya anak sudah bejeuna, bahasa Indonesia naon sih? Bejeuna apa ya? Yang sudah siap lah, sudah pantas untuk nikah, maka kewajiban bagi orang tua menikahkan anaknya. Terlebih buat anak perempuan, maka sunnah ditawarkan terhadap orang-orang soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sekilasnya khusus untuk diri pribadi, umum untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung doa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma tawil umrana manfaatan wa khidmatan li dinina wa dunyana wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.